akan belajar bersama-sama mengenai narkoba. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami akan belajar bersama-sama. Materi kami hari ini Tuhan pimpin sertai kami bangga dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, Bapak mau sharing firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Ada yang bawa Alkitab? Ada, tentu harus ada ya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Oke, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa Tuhan adalah dari Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, anak, pada hari ini, siang hari ini kita akan belajar sedikit mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Bapak mau kasih tahu bahwa Tuhan sudah membeli kita dari dosa-dosa yang sudah Bapak lakukan, anak-anak lakukan, dan Tuhan sudah membayarnya dengan lunas. Dia sudah menebus kita, dia sudah mati untuk kita, dan pastinya dia rela berkorban, dan dia mati di kayu salib untuk menebus kita sebagai umatnya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur karena Bapak dan anak-anak telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dan Dia tentu mengasihi kita. Nah, namun ada satu tanggung jawab yang perlu kita sadari dan kita harus tahu bersama-sama. Setelah kita ditebus, maka kita sadar bahwa kita ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjaga tubuh kita, diri kita. Semuanya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Kalau kita baca di ayat 19 tadi, dia mengatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Maksudnya bahwa kita, tubuh kita, semua yang berhubungan dengan kita bukan punya kita lagi, tetapi kita sekarang menjadi milik Kristus. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Karena Bapak dan adik-adik hanyalah pengelola. Sebab tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dan anak-anak kita semua Tuhan percayakan untuk mengelola tubuh kita, supaya tubuh kita ini memuliakan Tuhan yang punya atau sang pemilik tubuh kita. Nah, oleh karena itu, Bapak mau kasih tahu teman-teman atau anak-anak, kita harus jaga tubuh kita karena Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga diri dan tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita hari ini, kita masuk di materi kita, yaitu bahaya narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba? Apa tadi? Obat. Ada lagi yang lain? Apa itu yang terlalu? Obatnya. Oke. Apa itu bahaya narkoba? Ada yang tahu apa itu bahaya narkoba? Selamat siang teman-teman. Jadi kesimpulan
sebagai lembaga Kristen, kita harus menjadi dan tidak boleh menggunakan narkoba. Nah, setelah kita belajar tentang narkoba, apakah ada pertanyaan yang adik-adik mau tanyakan tentang narkoba? Pak, tadi kan dijelaskan tentang dampaknya. Nah, bagaimana orang yang sudah kecanduan itu, apakah mereka dapat diobati lagi? Oke. Oke, jadi begini ya, Kristianda. Yang namanya orang sudah kecanduan, sulit untuk kembali ke aktivitas sehari-hari. Tapi ada yang namanya rehabilitasi yang disarankan oleh pemerintah, yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi mungkin dari rehabilitasi itu secara perlahan pengguna narkoba bisa kembali pulih. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi nggak mau tanya. Oh ya, silakan. Coba yang tadi yang penghentian di awal itu kan ada yang kalian sebut Iya. apa namanya tadi buat kesehatan tubuh. Contohnya apa coba? Bilang tadi nggak boleh manusia pakai. Kayak merawat kesehatan tubuh. Kalau sehat boleh dong. Oke, jadi di balik sisi negatifnya ada juga sisi positifnya. Jadi biasanya orang menggunakan narkoba itu zat kimia itu pada saat ingin melakukan operasi. Jadi kayak bius orang yang mau dioperasi itu kayak gitu. Jadi dengan menggunakan itu orang itu tidak akan merasakan sakit seperti itu. Jadi itulah manfaatnya. Terima kasih. Tapi tidak boleh digunakan berlebihan.